Medio. Kalau erotomania ini itu bagian dari delusi. Delusi itu ada banyak. Jealous, terus salah satunya adalah dia meyakini bahwa dia dicintai dengan sangat kuat oleh orang lain. Ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com, siap bekalin kamu dengan wisdom melalui obrolan dengan para narasumber inspiratif. Mulai dari Najwa Shihab, Henry Manampiring, Citra Subiakto, dan masih banyak lagi. Persembahan Medio Podcast Network dan Kompas.com, hanya di Spotify dan Noise. Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast Anyaman Jiwa bersama aku Karen. Pernah nggak nih pas kamu lagi ngobrol atau lagi berinteraksi sama orang sekitar kamu secara intens, lalu kamu tuh merasa kalau lawan bicara kamu ini tuh punya perasaan atau suka sama kamu? Padahal faktanya itu belum tentu benar. Nah, bisa aja kita tuh nggak cuma merasa narsis. Ternyata ini ada istilahnya loh, namanya itu erotomania atau delusi cinta yang gak nyata. Biar dapet jawaban lengkapnya soal ini, yuk langsung aja deh kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Gati Kusumaning Arum selaku konselor temanbincang.id. Halo Mbak Gati. Halo, selamat pagi, siang, malam, kapanpun ya. Oke, karena sebenarnya tadi aku sempat mention sedikit tentang delusi cinta yang gak nyata nih ya. Iya. Sebenarnya boleh gak sih dijelasin lagi dari sudut pandang Mbak Gati nih ya selaku konselor, kalau erotomania ini tuh apa sih? Oke, erotomania sendiri itu salah satu bagian bisa disebut sebagai jenis delusi. Delusi itu adalah suatu keyakinan yang sebenarnya itu salah. Tapi dia diyakini banget, sangat kuat, dan dia menolak untuk mematahkan keyakinan itu. Alasannya adalah karena informasi yang ditangkap itu berbeda. Jadi informasi yang ditangkap itu nggak semuanya, dia hanya menangkap sebagian, dan itu jadikan dasar untuk meyakini suatu peristiwa. Nah, kalau erotomania ini itu bagian dari delusi. Delusi itu ada banyak. Jealous, terus salah satunya adalah erotomania ini. Dia meyakini bahwa dia dicintai dengan sangat kuat oleh orang lain. Biasanya orang yang menyintai dia ini adalah orang-orang yang kalau kita lihat itu too good to be true. Misalkan orang dengan tingkat sosial ekonomi yang jauh di atas kita, bahkan interaksi aja tuh nggak pernah. Tetapi seseorang dengan delusi erotomania ini, dia meyakini bahwa setiap perilaku, setiap apapun yang dia lakukan itu tuh ditujukan buat dia. He is falling in love with me, she is falling in love with me, begitu. Anak muda biasanya tuh kalau kita lagi ngefans sama fans kita nih yang berlebihan banget, itu mungkin bisa dikategorikan sebagai erotomania ya Mbak? Tidak semua kita ngefans sama K-pop itu dikategorikan sebagai erotomania. Erotomania itu saat kita itu yakin banget bahwa misalkan nih dia lagi perform di panggung, terus setiap gerakan, misalkan koreo yang ditampilin itu tuh ditujukan buat kita loh. Gitu dia tuh yakin bahwa semua informasi yang dia lakukan itu sebenarnya tuh ada hint-hint kecilnya itu ditujukan buat dia. Kalau misalkan nih kamu cuma ngefans tuh, aku pengen punya semua merchandise-nya, aku simpen di kamar aku tempelin satu-satu. Itu belum termasuk di erotomania karena kamu yakin bahwa nggak mungkin lah dia tuh jadi pasangan aku, nggak mungkin lah dia tuh bakalan datang ke sini, she's falling in love with me, bahkan interaksi aja nggak pernah. Nah kalau erotomania itu beda banget. Bahkan mungkin ada di satu kondisi kalau misalkan erotomanianya itu tingkatan yang parah, dia tuh merasa bahwa dia tuh kalau ketemu ada sentuhan, dia merasakan keyakinan itu padahal nggak sama sekali. Itu sudah termasuk ke erotomania. Kira-kira faktor atau penyebab dari erotomania sendiri tuh apa aja sih Mbak? Kalau faktor erotomania sebenarnya itu erotomania ada dua tipe. Tipe yang pertama itu dia datang sendiri, si delusinya itu hadir sendiri. Nah yang kedua itu biasanya juga sebagai akibat atau bagian dari misalkan dia punya gangguan mental yang lain, misalkan schizofren, bipolar, atau misalkan gangguan klinis, misalkan ada tumor di kepala, terus kemudian juga trauma fisik, atau misalkan nih dia termasuk
orang yang sering mengkonsumsi alkohol ataupun narkoba. Jadi sudah adik sama narkoba sama alkohol, sehingga fungsi di otaknya atau cairan di otaknya itu sudah berbeda. Akhirnya muncullah delusi erotomania tadi. Sebenarnya tuh di awal ya, kalau kita sudah merasakan kayak gejala-gejala erotomania, kita udah ngefans banget sampai nggak bisa untuk masuk ke nalar kita is too good to be true. Misalkan diingatkan sama orang lain, kita tuh udah marah kayak enggak, dia tuh cinta banget tuh sama aku, buktinya tuh kemarin dia waktu performance dia bakalan menunjukkan ini. Nah, ketika sudah mulai gejala-gejala seperti itu, mitigasi paling awal adalah tentu saja konseling ke profesional. Nah, kalau misalkan ditemukan, misalkan ada kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan fisik ataupun hal yang lain, misalkan ada kaitannya dengan schizofren, dari genetiknya misalkan ada riwayat delusi meskipun tidak erotomania, berarti memang harus di-refer ataupun dirujuk ke psikiatri. Mungkin ini di beberapa jurnal internasional juga ditemuin, katanya itu kalau seorang wanita lebih rentan terkena erotomania dibanding laki-laki. Nah, ini benar nggak sih Mbak? Dan apa sih alasannya kira-kira? Sebenarnya memang perempuan lebih rentan karena berkaitan dengan hormonal. Biasanya kalau perempuan itu terjadinya di masa-masa ketika dia menuju ke menopause. Tapi kerentanan itu tidak secara signifikan dibedakan antara laki-laki perempuan karena banyak kasus juga ditemukan laki-laki bisa mengalami delusi erotomania ini. Bahkan ketika seorang laki-laki mengalami delusi erotomania, biasanya dia akan lebih harmful gitu. Bahkan orang subjeknya itu ada kemungkinan misalkan disakiti, atau misalkan dia lebih posesif, itu ada kemungkinan seperti itu ketika seorang laki-laki mengalami delusi erotomania ini. Ya memang sih kemungkinan besar perempuan itu berkaitan dengan hormonal. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga laki-laki juga bisa mengalami delusi erotomania ini. Penyebabnya sih banyak tadi yang sudah aku sebutkan tadi, misalkan dia ada riwayat, misalkan dalam keluarganya ada delusi, yang pernah mengalami delusi, terus kemudian juga riwayat kesehatannya mungkin ada schizofren, ada bipolarnya, atau ada juga misalkan dia sudah alkohol addict ataupun penggunaan narkoba sekalian addict. Kira-kira itu akan berdampak nggak sih Mbak sama kehidupan sehari-harinya atau misalnya sama kehidupan percintaannya? Tentu saja ini berdampak banget ya. Jadi ketika dia mengalami delusi erotomania, dia akan mengambil lebih banyak waktu untuk mengagumi subjeknya itu. Jadi dia akan lebih banyak menikmati, misalkan nih ketika kita bekerja kan 9 to 5. Misalkan 9 to 5 bisa jadi dia mengambil lebih banyak dari waktu bekerjanya itu untuk mengagumi, nyari informasi tentang si subjeknya, stalking lah, terus kemudian nyari kegiatannya dia bakalan kemana aja, dia bakalan pakai baju apa aja, bahkan mungkin sampai didatangi, misalkan ada tour kemana dan itu dekat dengan dia akan bakal datang. Efeknya bisa jadi aktivitas keluarganya, aktivitas pekerjaannya, aktivitas sekolahnya tentu saja terganggu karena waktunya sebagian besar dimanfaatkan untuk melakukan tadi, memenuhi keinginan untuk mencari informasi tentang subjek yang dijadikan dia sebagai delusi erotomania tadi. Nah, kalau percintaan ya biasanya gitu. Dianalogikan kalau kalian jatuh cinta nih sama satu orang, jatuh cinta banget. Mungkin nggak sih kamu bakalan jatuh cinta ke orang lain? Nggak kan ya? Nah, sama kayak gitu. Karena dia punya delusi keyakinan bahwa dia tuh cinta sama aku, berarti aku cinta sama dia. Jadi dia beranggapan bahwa dia punya suatu timbal balik, aku sayang sama kamu, kamu sayang sama aku, ya udah, orang lain ya nggak bakalan ada orang ketiga di antara mereka kalau di seseorang itu sedang mengalami delusi erotomania. Kira-kira kalau misalkan bagi beberapa orang nih yang mereka tuh nggak sadar ketika mereka tuh terkena erotomania, sehingga mereka tuh melakukan terus-menerus sikap ini. Lalu ketika mereka melakukan itu terus, seberapa bahaya sih Mbak? Ya artinya nanti pengefeknya bukan untuk dirinya aja sendiri, tetapi ke lingkungannya juga sih. Jadi ketika suatu kondisi dikatakan parah, itu saat dia tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Misalkan aktivitas yang seharusnya dia senangi, dia sudah tidak bisa menikmati, berarti itu sudah dikatakan bahwa you have to see professional soon. Jadi harus ketemu profesional segera mungkin. Karena yang rugi tuh nggak cuma kamu aja, orang-orang di sekitar kamu juga akan mengalami kerugian. Misalkan tadi sama teman satu kelas atau rekan kerja, otomatis kan pekerjaannya jadi terbengkalai nih. Nah,
sadarnya gimana? Kadang-kadang orang dengan kondisi gangguan seperti itu menyadari titik balik bahwa dia sedang mengalami gangguan itu prosesnya panjang. Karena ya tadi ketika ada seseorang yang menyatakan atau mengasih fakta yang bertentangan dengan dia, otomatis bakal ditolak sih. Kalau pencegahan dari erotomania adalah yang pasti sadar sih. Artinya bahwa ada banyak hal, misalkan dengan orang yang sosialnya terlalu tinggi, bahkan kita nggak bisa interaksi apapun, ya berarti nggak mungkin, it's too good to be true. Kembali lagi, it's too good to be true. Nah, terus kemudian ketika sudah ngefans banget sama seseorang, dan orang itu menurut kita sudah hilang kontrol nih untuk sampai kemana kita interaksi sama orang itu, berarti itu sudah waktunya untuk kita konseling lah, ketemu dengan profesional untuk mencari tahu sebenarnya kita masih di tahap yang aman nggak sih, atau memang sudah waktunya untuk membutuhkan pertolongan. Karena delusi ini berkaitan dengan organik di dalam otak, jadi bisa jadi semakin parah, semakin sulit, ataupun penanganannya juga semakin kompleks lagi. Penyebab dia erotomania tadi yang pertama tentu saja dia sudah kehilangan minat untuk melakukan hal yang lain, jadi fokusnya cuma ke orang itu aja. Terus dia yang kedua, dia kayak nyari hint di mana setiap apa yang dilakukan itu tuh sebenarnya buat aku. Ya sama kayak orang-orang jatuh cinta sama kalau ketemu crush-nya, itu kan buat aku, oh my god, ya kayak gitu. Jadi sama seperti kamu ketika udah jatuh cinta, terus kemudian ketika kamu sudah tidak bisa mengontrol keinginan kamu untuk bertemu dengan dia, misalkan udah dateng nih ada suatu event, dia bakalan datang kemanapun, dia bakalan dicari. Itu juga sudah termasuk menuju ke erotomania tadi. Dan tentu saja ada perasaan jealous. Gak bisa menutup kemungkinan kalau si idol itu punya kehidupan percintaan dengan pasangannya. Nah, itu bisa jadi dia tuh jealous banget. Bahkan ada keinginan untuk si pasangan yang asli ini biar nggak sama idolanya itu, sama subjek delusinya itu. Ada nggak pesan-pesan tersendiri untuk Sobat Medio nih tentang perbincangan topik kita kali ini tentang erotomania, Mbak? Cintailah dan kagumilah idola kamu secukupnya saja. Artinya, saat kamu masih merasa nyaman untuk mengagumi dia, it's okay. Tapi ketika sudah ke ranah kamu ingin memilikinya, coba deh ditahan dulu. Kalau misalkan sudah nggak bisa mengontrol dirinya, berarti sudah waktunya untuk ketemu profesional. Wah, oke, berarti bener ya Mbak, kalau kata orang tuh sesuatu yang berlebihan tuh nggak bagus ya Mbak? Bener banget, secukupnya aja. Wow, kali ini sebenarnya topiknya cukup menarik banget ya, karena perbincangannya cukup relate juga dari aku dan dari Mbak Gati sendiri. Aku dan tim Medio mengucapkan terima kasih banyak nih ya Mbak kepada Mbak Gati yang udah bersedia ngeluangin waktunya kita bincang-bincang di episode Anyaman Jiwa kali ini. Nah, buat Sobat Medio yang di rumah, buat kamu yang mau konsultasi online bisa banget langsung kunjungin Instagram dari temanbincang.id dan bisa banget dapetin promo menariknya. Sampai jumpa di episode Anyaman Jiwa selanjutnya. Terima kasih ya Mbak Gati. Sama-sama, bye-bye sahabat Medio. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.